Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah salah satu nama Allah yang sangat mendasar, yaitu Al-Haq. Nama ini bisa dibilang adalah kunci buat kita memahami apa itu kebenaran yang mutlak. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh kita renungin sebentar. Kita kan hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, banyak banget sudut pandang yang beda-beda. Nah, di tengah semua itu, apa sih artinya kalau kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang absolut, yang nggak bisa diganggu-gugat? Pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita kali ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Yuk kita selami bareng-bareng apa sebetulnya makna dari Al-Haq itu. Jadi Al-Haq itu apa sih? Simpelnya, Al-Haq itu berarti zat yang maha benar. Tapi, ini bukan kebenaran yang relatif ya. Bukan benar menurut siapa. Ini adalah esensi atau intisari dari kebenaran itu sendiri. Sebuah realitas yang pasti, mutlak, dan sama sekali nggak bisa diingkari. Dan kalau kita lihat dari sumber penjelasannya, konsep kebenaran yang mutlak ini ternyata termanifestasi dalam 3 cara utama. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dimensi yang pertama adalah kebenaran zat. Ini tentang kebenaran keberadaannya. Gampangnya, ini adalah gagasan bahwa eksistensi Tuhan itu sendiri adalah sebuah kebenaran. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan dengan lawannya. Di satu sisi ada kebenaran. Ini tuh cirinya, keberadaannya niscaya atau pasti, sempurna, dan merupakan realitas sejati. Nah, di sisi lain ada kebatilan atau kepalsuan. Sifatnya itu cuma mungkin, bisa ada, bisa tiada, nggak sempurna, dan pada hakikatnya adalah ketiadaan. Al-Haq adalah kebalikan mutlak dari semua itu. Nah, poin paling pentingnya ada di istilah ini, wajib al-wujud. Ini adalah konsep teologis yang artinya keberadaan yang wajib atau necessary existence. Ini menegaskan kalau keberadaan Tuhan itu bukan sekedar kemungkinan, tapi sebuah keharusan yang absolut. Dialah fondasi dari segala realitas. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi yang kedua. Jadi, kebenaran ini nggak cuma berhenti pada zatnya saja, tapi juga termanifestasi atau terlihat dalam segala sesuatu yang berasal darinya. Dan cakupannya ini luas banget loh. Perkataannya itu benar, perbuatannya juga benar. Hari kiamat sebagai janji pertemuan dengannya, itu benar. Janji-janjinya, para rasulnya, kitab-kitabnya, semuanya ini adalah wujud dari kebenaran mutlak tadi. Bahkan, tindakan kita menyembah dia semata itu juga dipandang sebagai kebenaran yang paling tinggi. Oke, kita udah paham konsepnya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa dampaknya buat kita? Gimana keyakinan pada Al-Haq ini bisa mengubah hati seorang mukmin? Nah, inilah yang kita sebut sebagai buah iman. Jadi, prosesnya tuh begini. Semuanya dimulai dari iman atau keyakinan pada Al-Haq. Keyakinan ini, kalau tulus, akan menumbuhkan rasa cinta dan pengagungan yang mendalam, yang hanya untuknya. Nah, dari sinilah lahir langkah ketiga. Sebuah penerimaan dan ketenangan batin yang luar biasa. Dan inilah hasil nyatanya di kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menemukan kedamaian bahkan ketika kita lagi menghadapi kesulitan atau musibah. Ini bukan berarti jadi mati rasa ya, tapi kita punya fondasi keyakinan yang kokoh banget di belakangnya. Puncaknya adalah sebuah keyakinan yang kalau dirangkum dalam kalimat ini rasanya indah sekali. Yakin bahwa segala takdir Allah adalah benar, mengandung hikmah, dan tidak ada kezaliman maupun kesia-siaan di dalamnya. Ini adalah level kepercayaan dan penyerahan diri yang total. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif, bagaimana keyakinan pada sebuah kebenaran yang mutlak seperti Al-Haq ini bisa mengubah cara kita memandang setiap peristiwa dalam hidup kita, baik itu yang kita anggap baik maupun yang buruk. Terima kasih sudah menyimak.